Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSR, bersama dengan podcast Ngosek, Ngobrol Sek bareng KSR PMI Unit UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Salsabila Khairunisa, akan menemani kalian dalam podcast kedepannya ini. Nah, pada podcast kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat kece banget, sangat inspiratif banget, dan sangat memotivasi kita tentunya, yaitu dari Duta Kemanusiaan PMI Kota Semarang tahun 2024. Halo Kak Aca dan Kak Dimas. Halo. Halo, apa kabarnya hari ini? Kita baik ya, Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan selalu bersemangat tentunya Kak ya. Iya. Nah, sebelum kita masuk dalam sesi yang paling inti yaitu adalah Humanity for Green Life, kita tanya dulu nih, sebenarnya siapa sih dibalik dari Duta-Duti PMI, Duta-Duti Kemanusiaan PMI Kota Semarang kali ini? Nah, mungkin dari Kak Aca bisa ceritain sebenarnya siapa sih Kak Aca ini dibalik dari Duta-Duti dan profil dari Duta-Duti Kemanusiaan Kota Semarang ini. Halo semuanya, ini kita sapanya Sobat Kemanusiaan aja ya biar akrab. Halo Sobat Kemanusiaan, nama aku Khairunisa, bisa dipanggil Aca kalau di kalangan anak muda zaman sekarang, bisa juga dipanggil Nisa. Kalau aku itu berasal dari Universitas Diponegoro dan alhamdulillah kebetulan terpilih menjadi Duta Kemanusiaan PMI Kota Semarang tahun 2024 ini. Salam kenal ya Sobat Kemanusiaan semuanya. Wah, salam kenal nih Kak Aca ya. Mungkin Kak Dimas? Oke nih, halo semuanya. Perkenalkan, aku Dimas. Aku sendiri dari KSR PMI Unit UIN Wali Songo Semarang. Dan saya salah satu partner Kaca ya di Duta PMI Kota Semarang. Yakni saya dari tahun 2023 waktu pemilihan waktu itu Kak, dan sampai sekarang di tahun 2024. Jadi memang kita menjabatnya dilantik 2023 kan, tapi prosesnya di tahun 2024. Betul banget. Jadi kalau saya dari UIN Wali Songo Semarang sendiri dan partner saya dari Universitas Diponegoro, seperti itu. Kalau backgroundnya dulu belum disebutin sih, Kak Aca itu dulu dari KSR FKM Undip. Oh, Iya. KSR juga ya. Betul, itu most important thing. Ya, keren ya, sangat menginspirasi kita tentunya ya. Nah, untuk kenal lebih dalam lagi nih, kita tanya dulu bagaimana sih motivasi Kak Dimas dan Kak Aca sehingga turut berpartisipasi sebagai project Humanity for Green Life ini, yaitu sebagai Duta Kemanusiaan PMI Kota Semarang ini. Mungkin dari Kak Dimas, bagaimana sih Kak motivasinya sehingga turut berpartisipasi dalam project ini gitu? Oke, kalau misal motivasi pasti nanti mungkin sharing-sharing ya, pasti setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda. Mungkin sedikit cerita teman-teman bahwa dulunya awal saya itu mengikuti Duta Kemanusiaan, yakni di-share poster sama Komandan Cica namanya waktu itu. Jadi waktu itu tim coba ikutin ini gitu, terus sama dicari partner, nah coba cari partner yang untuk cocok siapa, seperti itu. Hasil saya ngajak sama Kak Radwa waktu itu. Nah setelah itu memang ada background sedikit terkait Duta. Memang saya dulunya memang mungkin bisa dikatakan aktif di Duta, jadi mungkin saya bisa melanjutkan dari SMA maupun dari nantinya kita lanjutkan nih di tingkat perguruan tinggi, seperti itu. Kalau bilang motivasi, setelah saya berjalan kurang lebih hampir 1,5 tahun lebih nih ya Kak, bahwa memang Khairunas Anfa'um Linnas ya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Mungkin cukup seperti itu Kak Aca. Setuju sih sama Dimas. Itu proses alurnya kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau dari aku pribadi, teman-teman semuanya, jadi most important point itu kalau untuk ikut Duta Kemanusiaan, kita itu harus tergabung dalam KSR atau enggak PMR gitu. Jadi kalau dibilang motivasi dan juga gimana nih alurnya kita untuk bergabung untuk menjadi Duta Kemanusiaan, apalagi Duta Kemanusiaan ini tuh adalah suatu ajang yang luar biasa diadakan oleh PMI Kota Semarang tahun ini dan tahun berikutnya juga begitu. Jadi pertama-tama memang kita ikuti dulu tentunya di KSR, atau kita tuh ikuti juga sebagai privilege mahasiswa. Ini banyak banget organisasi yang terbuka kan ya, kita pilih. Nah kalau misal berpegang teguh sama prinsip dan motivasi waktu itu aku pribadi dan sampai sekarang
menganut kepercayaan dan juga diiman dari orang tua itu, kita tuh punya yang namanya waktu itu 24 jam dikasih Tuhan, dikasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi 24 jam dalam sehari itu kita tuh harus memanfaatin banget. Nah, sebagai seorang mahasiswa gimana sih cara kita untuk ibaratnya itu memanfaatkan waktu itu 24 jam? Kita kan sama ya punya komposisi waktu 24 jam. Dimas punya 24 jam yang sama. Terus juga kita sama-sama itu bakal gimana nih? Cara kita ngebedain diri kita sama orang lain. Ya, cara itu kita gunain. Misalkan kita sebagai pelajar, oke, kita ikuti kompetensi-kompetensi yang kita ingin dalami. Terus juga mungkin dari aku pribadi itu ikut nih ada KSR nih. Ini peluang gede banget nih untuk kita manfaatkan. Ini kan organisasi kemanusiaan yang besar, organisasi nasional dan juga berskala internasional ya. Jadi kita terjun di sana, terus juga kita gali, ternyata banyak nih program-program. Lagi kalau bekerja sama dari PMI itu juga nanti kita eksplornya kemana-mana gitu ya, Dim. Betul. Jadi kayak kesempatan banget nih. Oh, ada ajang pemilihan duta itu, infonya kan di-share ya, kayak Dimas di-share dari komandannya. Dari aku pribadi juga dapat informasi juga dari IG KSR, terus IG PMI, terus ini kesempatan banget sebagai privilege mahasiswa, kalau nggak dimanfaatin rugi gitu. Kita ikuti alurnya walaupun memang panjang ya, Dim. Iya betul, agak panjang Banget alurnya. Jadi kalau tahun depan kita juga ada rekrutmen lagi duta kemanusiaan, jadi bisa nanti dicoba terus buat kayak motivasinya tadi kita harus manfaatin privilege sebagai mahasiswa dan juga kalaupun itu kalian sebagai manusia ya apapun itu dicoba gitu. Satu lagi prinsip yang dipegang dalam hidup itu ya Bill. Jadi kayak kalau kita itu mau mencoba dan ada peluang, coba. Jangan sampai kita nggak coba, nanti daripada kita nanti ke depannya takut untuk mencoba, nanti itu kita gagal gitu. Jadi stepnya itu tuh mencoba justru lebih jauh, lebih berpengaruh dan penting dibandingkan nggak mencoba sama sekali gitu. Kita sharing-sharing aja di sini. Wah, menarik banget nih cerita dari Kak Aca dan Kak Dimasnya. Nah, aku tentunya ini masih banyak banget yang belum tahu nih sebenarnya Humanity for Greenland nih project kayak apa sih Kak? Gitu. Nah, mungkin bisa dikasih tahu tentang bagaimana tentang gambaran mengenai Humanity for Greenland, dan aku mau tahu juga Humanity for Greenland ini bergeraknya di sektor apa? Oke. Mungkin gimana? Oke, dulu. Ini jawab ya teman-teman bahwa memang di setiap 1 tahun sekali itu PMI Kota Semarang memiliki program tersendiri. Kalau misal di tahun 2023 ya sebelum kita dilantik itu ada namanya Humanity for Children and Youth. Nah, sekarang di tahun ini adalah Humanity for Green Life. Jadi memang ada pergantian antara di tahun 2023 dan 2024 sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat sekarang. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini tuh pemanasan global itu terjadi ya, mulai dari mungkin banyak sekali es di kutub yang sudah mulai mencair, kemudian yang panasnya sekali, apalagi di Kota Semarang ya Kak Aca. Terkhusus. Panas sekali seperti itu. Kalau misal kita kembali lagi ke program Humanity for Green Life ini, bahwa menurut saya kita itu dituntut untuk mencintai salah satunya dengan lingkungan seperti itu. Dan PMI Kota Semarang menyediakan 5.000 pohon di PMI Kota Semarang untuk ditanam baik di sekolah maupun di perguruan tinggi sekota Semarang seperti itu. Dan memang ada kalanya program-program itu sudah tersusun secara rapi oleh PMI Kota Semarang. Tetapi banyak sekali hal-hal yang terlibat, salah satunya mungkin di duta kemanusiaan seperti itu, maupun juga ada tingkat PMR dan KSR seperti itu. Ini bisa ditambah oleh Kak Aca. Ya tadi Dimas mentionnya terkait dengan lingkungan gitu ya. Ini kita penting banget ketahui kalau misal Indonesia itu sudah bergabung ke G20, di mana itu program misi Indonesia ke dunia udah untuk mencapai net zero emission. Nah, jadi kalau kita bilang tagline-nya hanya green life aja, itu mungkin akan berbasis lingkungan yang mungkin akan berdampak ke arah alam gitu-gitu ya. Tapi padahal itu dampaknya luar biasa banget untuk menurunkan emisi yang keluar gitu ke bumi kita. Apalagi kita penggunaan manusia semakin populasinya bertambah, kita mau ada bonus demografi juga gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang net zero emission, tadi kan juga ditanyain ke sektor apa sih Kak ini green life ini gitu. Kita itu memanusiakan manusia jadinya. Dengan cara apa? Dengan cara kita buat program yang unik. PMI Kota Semarang tuh gitu. Jadi gimana nih? Kita nge-breakdown
kita ada tanaman pohon tadi, kita buat program 5.000 pohon tercapai tahun 2024. Yang nanti launching di tanggal 8 Juni tahun 2024 kita bakal tanam pohon itu semuanya juga yang sisa. Karena udah bekerja sama KSR, KSA dan juga PMR unit lainnya juga untuk ditanamin pohon di sekolah maupun juga di lingkungan sekitar. Jadi net zero emission itu apa? Sebenarnya net zero emission itu tuh gimana caranya kita nanti ke depannya itu untuk apa emisi yang keluar itu bisa kita balance dengan emisi itu nanti yang kita tarik lagi ke bumi gitu. Jadi singkatnya adalah bagaimana cara kita ngelakuinnya. Jadi how to overcome kan jadinya. Kita dengan menanam pohon, jaga ekosistem laut juga bisa, terus jaga kalau misalkan ada hutan yang udah gundul, kita tanami segera. Forward kita tuh untuk menanam paru-paru dunia kembali gitu. Karena kita seperti yang kita ketahui ya, manusia itu hidup berdampingan dengan alam gitu ya, Bill. Jadi makanya kita dengan cara yang unik, kita temukan solusinya gitu. Baik ya, keren sekali ya, berarti ini proyek dari PMI Kota Semarang ini sangat bermanfaat tentunya. Dan juga bagaimana kita menumbuhkan rasa kemanusiaan kita melalui pelestarian alam ini. Iya, alam sekitar. Nah, berarti ini adalah program dari PMI Kota Semarang yang per tahunnya gitu. Iya betul, tahunnya, ada setiap tahunnya. setiap tahunnya ada. Berarti gitu ya, Kak. Berarti kalau misalkan Project Humanity for Green Life ini tentunya ada kasus dalam keseharian kita yang sangat berkaitan. Jadi ada kasus yang berkaitan tentunya dengan masalah yang dikeluarkan atau tema yang dikeluarkan oleh PMI Kota Semarang ini. Yaitu adalah Humanity for Green Life ini ya, Kak ya. Jadi menurut Kakak Dimas dan Kak Aca, bagaimana sih kita sebagai pemuda nih, tentunya sebagai anak muda untuk ikut berkontribusi dalam program yang dikeluarin oleh PMI Kota Semarang ini, yaitu Humanity for Green Life. Nah, bagaimana menurut Kak Aca dan Kak Dimas, kita sebagai pemuda tentunya yang lebih terkhusus lagi KSR ya, bagaimana anak-anak KSR ini bisa ikut berkontribusi dalam menyukseskan Humanity for Green Life ini? Ayo gimana? Sebenarnya kalau kita udah mengikuti ajang KSR nih, kalau misalkan di garis highlight point banget anak KSR ya, mereka tuh udah banyak banget dapat privilege loh. KSR itu apa sih? KSR itu organisasi di mana teman-teman itu udah dididik dan dilatih khusus. Jadi dari pelatihan 120 jam dan pelatihan-pelatihan lainnya, itu sebuah privilege teman-teman untuk memajukan Indonesia emas tahun 2040. Terus juga nanti teman-teman itu manfaatkan skill teman-teman untuk dikombinasikan dengan program-program PMI kayak Green Life ini tadi. Caranya apa? Pertama, itu kan di KSR pasti ada program-program kerja nih. Program-program tahunan apalagi ya, Din ya. Betul. Apalagi kalau misalkan jalin kerjasama sama antar itu privilege banget itu. Jadi kayak kita tuh nggak hanya bisa berelasi ke universitas-universitas untuk roadshow dan lain sebagainya menambah pengetahuan kita, tapi kita bisa juga sambil nih kita do action. Kayak contohnya, PMI itu menyediakan pohon 1.000 pohon nih. Ya udah deh, dari KSR kita coba untuk kerjasama untuk ngelakuin penanaman di tahun ini. Atau tahun depannya temanya udah beda. Kayak tahun kemarin kita for youth generation kita gitu. Jadi kayak kita pemanfaatannya dengan cara sosialisasi atau mungkin juga dengan cara pendekatan kayak ke mahasiswanya dengan buat program-program yang luar biasa. Apalagi anak muda sekarang apa sih yang nggak bisa ya, Dim ya? Iya betul. Nggak ada yang terhambat gitu. Tapi kalau one tip lagi sebenarnya untuk generasi di luar sana juga yang bukan KSR, sebenarnya poin pentingnya join KSR ya. Join KSR itu nggak ada kata terlambat, Bill. Betul. Nah ini bagi mahasiswa-mahasiswi yang belum join KSR nih, ayo kita join, kita dapatkan manfaatnya ini ya. Betul. Banyak banget tentunya manfaat yang diperoleh ketika kita ikut join KSR. Kayak Kak Aca dan juga Kak Dimas. Oke, mungkin setelah Kak Aca ini tadi menjelaskan terkait beberapa hal ya, mungkin saya izin menambahi bahwa memang setiap di perguruan tinggi baik PTKIN maupun PTN dan PTS pasti ada yang memiliki UKM atau UKK, ini KSR Korps Sukarela, di mana rata-rata yang bisa ikut kalau di KSR UIN sendiri itu mulai dari semester 1 hingga semester 3 seperti itu. Dan memang kalau misal berbicara terkait apa sih yang dapat kita lakukan untuk membantu ya mempromosikan Humanity for Green Life ini, sebenarnya banyak sekali nih teman-teman, bukan hanya sekedar KSR saja, melainkan seluruh mahasiswa maupun seluruh masyarakat, elemen masyarakat terkhusus di Kota Semarang. Salahnya seperti apa? Yang pertama, bisa
menggunakan atau memfasilitasi ini loh, memanfaatkan fasilitas yang ada di Kota Semarang, yakni menggunakan BRT. Nah, itu penting sih. BRT. Nah, biasanya kan kalau misal di Kota Semarang sendiri, apalagi kalau misal pagi malamnya kadang macet ya, karena banyak sekali kendaraan-kendaraan, apalagi di Jalan Pantura ini. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan transportasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang, yang ini BRT. Jadi menampung banyak orang ya, menampung banyak orang untuk ini karbon dioksidanya ya. Oksidannya keluar dari kendaraan gitu Iya, ya. betul. Nah, itu juga kita juga dapat misalnya meminimalisir atau mengurangi penggunaan plastik, misalnya dengan itu penting tuh. menggunakan bekal kita kan anak-anak mahasiswa ya. Bagaimana kita gunakan bekal untuk kita konsumsi ketika di perkuliahan, jangan terlalu beli aja gitu kan, kita pastinya ada styrofoam, kemudian ada juga yang namanya kertas minyak. Nah, itu kan sangat susah sekali untuk terurai. Good life itu. juga buat kita sebenarnya sih, buat Nah, buat healthy kan sebenarnya. Lebih iri juga sebenarnya. Tuh anak kos ya. Betul. Apalagi tak kalah penting juga nih Kak, mungkin bisa jangan terlalu boros-boros dalam penggunaan listrik. Misalnya kan anak kos apalagi di Kota Semarang ini listrik 24 jam ya. Hampir setiap hari itu diputar gara-gara kosnya itu panas sekali. Siapa tuh yang hidupin AC terus? Itu bahaya loh sebenarnya. Ya betul, apalagi penggunaan AC itu sangat mempengaruhi pemanasan global ya Kak ya, dampaknya gitu. Coba diriset lagi, AC menyebabkan kanker. Sekarang juga. Ngeri juga ya. Betul. Nah, selain itu juga kita juga bisa melakukan penanaman pohon gitu di daerah kos maupun di kampus-kampus. Apalagi kalau misal di UIN sendiri itu sudah kita lakukan penanaman 100 pohon yang tepatnya mungkin di daerah kampus 3 seperti Keren kemarin. banget. Nah, itu kurang lebih seperti itu nih. Wow, keren banget nih ya tentunya. Project ini tuh benar-benar kayak menggugah mahasiswa, menggugah pemuda ini bagaimana pentingnya kita melestarikan lingkungan kita, karena kita juga berdampingan tentunya, berdampingan dekat banget tentunya hidup sama lingkungan ini. Nah, ngomong-ngomong tentang duta kemanusiaan nih Kak. Betul. Nah, Gimana? ini kan sudah berjalan setengah periode lah istilahnya ya. kurang lebih seperti Ya. Duta kemanusiaan Humanity for Green Life ini bagaimana sih Kak pengalaman setelah kalian ini menjalani setengah periode ini, pengalaman yang paling berkesan menurut Kak Aca dan Kak Dimas nih apa tentunya? Ini bisa di-sharing ke teman-teman tentang bagaimana pengalaman ketika menjadi duta kemanusiaan ini. Mulai dari mana dulu nih Kak? Boleh. Oke, udah aku dulu. Jadi sebenarnya banyak sekali pengalaman yang saya rasakan, terkhusus apalagi kalau misal saya sendiri kan notabene dulunya itu apa ya, tinggal di desa ya. Kalau misal pindahan di Kota Semarang itu kayak melihat ya bangunan-bangunan yang megah dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa hal yang kayak menonjol khusus di kota kalau misal cara kehidupan. Nah, kemudian kalau misal program-program kerja apa atau mungkin hal-hal yang menarik yang telah saya dapatkan selama di Duta Kemanusiaan, yang pertama mungkin kita sering intens ya bertemu dengan teman-teman yang ada di PMI Kota Semarang, mungkin sering canda tawa, kemudian sangat ini sih meningkatkan solidaritas betul. Apalagi juga kita juga bertemu dengan teman-teman tingkat SD, SMP dan SMA, dan memang kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi juga saling tukar-tukar informasi, pengalaman. Biasanya di SD itu seperti apa, SMP seperti apa, maupun di perguruan tinggi seperti apa. Terasa banget sih dampaknya. Oke, selanjutnya yang kedua, dulunya itu saya pernah menjadi ala reporter nih Kak Aca sama kayak ala reporter waktu itu. Tahun ini juga, karena kemarin waktu puasa itu kan ada banjir di daerah Universitas Semarang ya atau USM. Di situ saya dengan dokter awal dan teman-teman PMI semacam peliputan lah kalau kegiatannya itu apa aja yang ada di posko, terkhusus di posko banjir atau di USM. Dan memang itu benar-benar poskonya itu di dalam kampus seperti itu. Dan selain itu juga kayak saya tuh bisa melihat bagaimana ada rasa bersyukur gitu loh. Alhamdulillah ternyata aku juga belum belum bisa berarti kayak alhamdulillah tidak terdampak di bencana seperti itu. Karena kalau kita lihat di bencana itu banyak sekali teman-teman, mulai dari anak kecil, kemudian orang tua, orang dewasa maupun seluruh elemen masyarakat itu berkumpul satu di situ. Kayak bayangin aja, misal 5 hari kalian di sana pasti ngapain ini, kegiatannya apa aja, terus kayak nanti kayak makannya juga apa, pasti juga kayak pola pikir kita juga berpengaruh gitu. Apalagi nanti kondisi di rumah saya seperti apa kayak gitu, dan mindsetnya kubah. Nah betul, jadi nanti kayak saya tuh bisa melihat dari sudut pandang saya kayak
banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya ambil terkhusus di TDB seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir, pengalaman yang saya dapatkan mungkin juga bisa bertemu-temu dengan orang-orang hebat. Nah, mungkin seperti Kak Aca, Masya Allah, seperti seperti teman-teman Dimas, Kak seperti ini teman-teman. Salsabila. Yang di belakang layar juga kita sapa gitu ya. Layar siapa tuh? Nah, salah satunya saya juga bekerja sama dengan KSR PMI Unit Winwali Songo Semarang, yakni ada namanya PMR mengajar seperti itu. Nah, kebetulan saya juga mengajar di 2 tempat, jadi memang kadang-kadang saya selipi nih terkait apa sih kegiatan yang dapat dilakukan terkhusus di Humanity for Green Life seperti itu. Nah, mungkin kalau Kak Aca sendiri gimana? Mau nambahin sedikit ya teman-teman, sebenarnya panjang mau diceritain nanti sampai 2 jam ini manfaatnya. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya Duta kan menjadi icon gitu kan ya. Sebagai icon itu aja kita udah banyak banget benefitnya. Tadi Dimas sudah mention beberapa manfaatnya. Terus juga kalau kita ngomongin soal pengetahuan juga bertambah, tapi yang paling penting dan kerasa banget itu Dimas, kita itu jadinya kayak dipercaya gitu loh. Betul. Kalau dilihat-lihat kayak banyak banget nanti kompetensi-kompetensi yang kita ingin suarakan itu jadinya terdengar. Kita nggak tahu ya di bumi ini kalau misalkan kita kita punya power, kita didengar gitu. Tapi kalau kita sebagai duta ini sekaligus kita berjalan sebagai membawa nama kemanusiaan yang memang sebenarnya berat juga lah Cana ini ya Dim ya. Betul. Tapi kita akhirnya dapat menyuarakan dan ingin didengar, biasanya kita menyuarakan dan ingin didengar, dan karena ada selempang yang sebenarnya berat ini Tanggung jawab ini alhamdulillah kita mendapatkan itu. Dari kemudian nanti kita ke depannya bisa bekerja sama, bahkan nggak cuman yang kayak Dimas bilang tadi, kita bisa juga kita kelihatan sama wali kota gitu ya Dim ya kemarin, atau petinggi-petinggi yang lain. Itu kesempatan yang luar biasa banget sebenarnya teman-teman. Jadi kalau ngomongin soal duta itu dan pengetahuan, benefit, terus juga kayak relasi itu nggak kayak nanti sih Bill. Gitu. Wow, sangat banyak banget nih benefit yang didapatkan sebagai duta kemanusiaan terkait internal maupun eksternal. Betul. Nah, ini aku mau tanya nih terakhir nih Kak ya. Nah, apa harapan Kak Dimas dan Kak Aca terkait masa depan mengenai peran sebagai duta kemanusiaan ini dan pesan untuk anak muda? Oke, gimana nih? Dimulai dari aku dulu. Oke, sebenarnya kalau misal dibilang pesannya banyak sih yang aku mau sampaikan gitu. Tapi gini teman-teman, bahwa seperti yang kita selalu jelaskan bahwa hidup kita itu saling berdampingan baik dengan tumbuhan, hewan maupun hal lainnya. Jadi saling-saling menguntungkan sama lain seperti itu. Jadi kalau misal ada beberapa hal yang sekiranya misal di daerah kalian kekurangan pohon atau mungkin masih banyak sekali lahan-lahan kosong atau apa, itu bisa kok teman-teman mengianisasi dengan cara melakukan penanaman pohon. Teman-teman juga bisa kok bekerja sama dengan mungkin dinas perhutani atau apa untuk dilakukan penanaman pohon. Mungkin dari teman-teman yang dari UKM atau apapun itu, ketika mungkin bakti sosial atau baksos itu bisa untuk melakukan penanaman pohon. Memang penanaman pohon ini tidak kita rasakan dalam jangka pendek, melainkan jangka panjang gitu. Gak langsung kita rasakan dalam sedetik itu juga ya Kak ya, tapi juga dalam berkepanjangan seperti itu. Mungkin yang kedua pesannya, yaitu kita sebagai insan yang hidup di bumi ini salinglah minta tolong. Kalau misal ada butuh bantuan orang lain atau mungkin di teman-teman sekitar, kita saling membackup atau membantu. Nantinya kita juga saling bantu-membantu, pasti akan dibantu kalau misal kita ada rasa kesusahan seperti itu. Dan pada dasarnya memang kalau misal dibilang itu manusia memang banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan, apalagi terkhusus di generasi muda ya, generasi nanti penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet di negeri ini. Mungkin hal-hal kecil yang tadi saya jelaskan di awal mungkin bisa dilakukan. Kalau misal teman-teman nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut, nanti mungkin bisa di bawah ini ya, atau mungkin kita terapin deh. ini Instagram kita masing-masing ya. Mungkin kalau misal lebih lanjut terkait dengan mau tanya-tanya terkait dengan duta kemanusiaan. Intinya harapannya bukan hanya sekedar untuk mahasiswa, melainkan juga seluruh masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan, pelestarian alam, dan terkhusus jangan membuang sampah di sungai, karena banyak sekali dampaknya seperti itu. Karena mungkin yang kita rasakan bisa ketika membuang sampah di Semarang ya, sungainya itu bisa sampai di Demak Kak. Jadi kayak bisa sampai lurus terus, gak bisa langsung stuck di situ. Karena ada ekosistem selanjutnya juga ya yang hidup di daerah. Jadi memang intinya
lakukanlah hal yang baik karena pasti akan berdampak baik Baik bagi juga kita. ke kita. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Aca. Nice banget Dimas, setuju ya. Tapi kalau yang aku suka di Indonesia, budaya Indonesia itu gotong royong. Indonesia tuh punya value gotong royong. Suka banget. Kerjasama kayak gitu yang harus kita bangun kalau misalkan sesama manusia di sini. Nah, ini mumpung temanya sekarang lagi Duta Kemanusiaan dan Humanity for Green Life ya. Tadi Dimas sudah nekanin banget. Ayo peduli lingkungan. Ayo gimana nih lakukan hal-hal kecil yang udah di-mention di awal. Sekarang do action teman-teman. Do action now. Jadi kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan, apalagi mahasiswa generasi sekarang itu udah banyak banget mereka mendapatkan insight-insight ya. Kayak informasi ini. Kalau teman-teman lewat di sosial media teman-teman ataupun pemberitahuan kerjasama yang lainnya itu bener-bener ikuti karena kalian akan tahu dampaknya untuk kalian tuh apa. Ada lomba untuk ikut penelitian nasional atau tentang alam, ada kerjasama untuk penanaman pohon, atau misalkan dampak kecil pengabdian ke masyarakat. Itu ikuti semuanya kalau bisa. Jadi selagi itu ada kesempatan kita ambil karena kita nggak tahu lagi nanti ke depannya Iya, betul. apakah ada kesempatan itu lagi. Ya, tapi Gitu. jangan takut akan kegagalan. Akan takut No kegagalan. problem kalau misalnya kita No sering problem. gagal, tapi Betul. setidaknya kita sudah ada pengalaman gitu. Jadi paling benar itu do action now. Tagline-nya sekarang do action now. Action now. Iya, kalau nanti ada duta buka, do action now. Jadi didaftarin sekarang gitu. Kita tunggu bareng-bareng juga. Nanti kita buat kerjasama. Terus juga sebenarnya duta kemanusiaan kita tuh sudah ada program-program kedepannya yang luar biasa. Kita ada school visit, nanti juga ada kampus visit juga, di mana bayangkan jadi kayak kerjasama antar kampus, bahkan anak-anak yang SMA, SD, SMP itu pun juga kita kan satu duta kemanusiaan ya. Bisa nih kerjasama. Oh dia ingin ke SMA sini. Oh udah dikenal di SMA sini dulu karena duta. Udah mau dari SD mau ke SMP sini. Oh karena duta udah terkenal dulu. Bahkan dari SMA mau ke universitas yang kerjasama sama kita pun juga akhirnya mereka tahu. Jadinya school visit dan kampus visit gitu. Terus itu juga spread love ke each other toh. Betul. Jadi do action now. Action now. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Aca dan Kak Dimas sudah datang ke sini untuk memotivasi kita, cerita-cerita seru, pengalaman-pengalaman seru. Tentunya ini sangat menginspirasi kita, tentunya anak muda nih. Do action now, kata Kak Aca sama Kak Dimas ya. Nah, semoga ini untuk sobat-sobat kemanusiaan jangan lupa untuk selalu peduli lingkungan, selalu kita tuh berdampingan sama lingkungannya Kak ya. Jadi kita terus perhatiin lingkungan kita, jangan sampai menyepelekan lingkungan kita dan juga gugah rasa kemanusiaan kita untuk semuanya ya, ini ya Kak ya. Dan semoga segala upaya dan dedikasi Kak Dimas dan Kak Aca sebagai duta kemanusiaan Kota Semarang tahun 2020 bisa tercapai sepenuhnya dan juga bisa berdampak nyata bagi lingkungan dan juga manusia seutuhnya ini ya, manusia sekitarnya gitu. Baik, mungkin sekian podcast pada kali ini. Semoga isi podcast pada kali ini bisa memotivasi kita semua sebagai manusia untuk tetap memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, baik berupa baik bagi lingkungan maupun bagi sesama manusia kita. Oke, baik, terhadap sobat kemanusiaan, jangan lupa ikutin juga podcast-podcast selanjutnya dari KSR PMI Unit Winwali Songo Semarang, dan tentunya tetap jaga kesehatan, tetap jaga solidaritas, dan juga do action now. Jangan takut untuk melangkah ya. Karena sebaiknya salah satu kebaikan pasti juga akan berdampak bagi diri kita sendiri. Iya, lihat kita satu hari punya 24 jam dimanfaatin. Nah, betul nih. Oke. Baik, sampai jumpa bagi sobat kemanusiaan di podcast selanjutnya. Dadah. See you Terima the next kasih Kak Aca podcast dan Kak Dimas. selanjutnya. Terima kasih. Berkenan di sini. Terima kasih juga semuanya udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya YouTube-nya. Ayo, komen, like, dan subscribe juga. Ikutin Instagram Kak Dimas dan Kak Aca juga. RIP editor. Oke.